Terima kasih. Minta maaf Prof, saya harus mengucapkan waktu. Nanti sekali lagi kita panjang di diskusi ya. Baik Bapak Ibu, ada kesempatan berikut kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak. Beliau, rekan-rekan semua peserta Lepanas, hormat narasumber, moderator dan peserta diskusi. Banyak yang belum terdata Pak, masih banyak yang belum terdata. Kenapa belum terdata? Contoh, ini mau Pilpres saja, apakah kita pakai Papua System Token seperti dulu atau bagaimana? Dan jelas. Kemudian potensi perikanan tangkap bahwa Pulau Papua berada pada wilayah penangkapan perikanan 217 dan 718 dengan potensi kelautan dan perikanan Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota. Kemudian luas hutan produknya sendiri kurang lebih 1 juta bla 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 hektar. Kemudian potensi pengembangan laut 15.500 hektar. Potensi terumbu karang untuk pengembangan wisata bahari kurang lebih 220 jenis terumbu karang. Ini sangat luas. Ini di Papua sendiri, belum yang Papua Barat. Kemudian aneka-ragaman spesies ikan ini paling besar Pak. Kami kemarin sempat main di Pola Air Pak. Pola Air itu kan sudah dekat dengan perkampungan. Ternyata nyari kerapu pun nggak usah jauh-jauh. Di bawahnya kapal Pola Air ternyata ada kerapu yang sebesar HP. Bagaimana kalau kita agak ke tengah Pak? Mungkin mau izin sehingga kalau rekan-rekan mau hobi mancing sini, mancing mania, itu bisa nanti dapat ikan yang separuh kapal itu Pak, mungkin kerapunya. Mungkin di daerah lain, ikan kakak tua katanya, itu mungkin kecil-kecil Pak. Paling besar ya separuh Pak. Mungkin hampir separuh torpedo Pak. Bahkan 1 torpedo pun ada. Kemarin kami dapat tuh kepalanya. Berarti masyarakat pelakunya. Kemudian 54% protein hewani nasional asalnya dari ikan. Next, kita mulai. Next. Ini pemikiran strategis kita untuk tentunya kita mengacu dulu pemerintah Papua kepada visi misi gubernur, di mana visi bangkit mandiri sejahtera yang berkeadilan ini menjadi tolak ukur kegiatan operasional kami sebagai SKPD yang menjalani fungsi pemerintahan di bidang kelautan. Penjabaran misi tersebut, kebangkitan nanti bisa dibaca, keberlanjutan, kesejahteraan, dan keadilan. Berarti harus menyentuh seluruh sektor yang disampaikan oleh Bapak Rizal Masud tadi, seluruh orang asli Papua. Ini adalah visi misi dari Dinas Kelautan Perikanan mewujudkan sektor kelautan perikanan yang bangkit, mandiri, sejahtera, dan keadilan dengan menerapkan seluruh misi yang ada. Next. Semua ini untuk ekonomi blue mengacu pada 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia, di mana pertama adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua, pertahanan keamanan, penegak hukum dan keselamatan di laut. Tata kelola dan kelembagaan kelautan, ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, budaya bahari, diplomasi maritim. Kebijakan ini usung oleh Bapak Presiden Jokowi langsung, kemudian dengan visi menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Kita berada di antara 2 samudera besar, di antara 2 benua besar, dan merupakan pertemuan arus yang membawa suhu panas dan dingin. Itu tempat kumpulnya ikan. Itulah yang menjadi gagasan dari kementerian yang diinisiasi oleh Bapak Presiden, jadikan Indonesia maritim poros dunia. Kegiatan ini merupakan kegiatan kurikulum dari peserta Lemhanas RI, khususnya ini angkatan 64, di mana peserta PPRA 64 ini melaksanakan studi lapangan isu strategis di daerah Papua, dan sesuai koordinasi dengan pemerintah provinsi, kita mengangkat program unggulan bagaimana meningkatkan atau konsep ekonomi biru dalam rangka kesejahteraan masyarakat Papua. Dan hari ini kami mengundang para narasumber, baik akademisi, praktisi, dan dari pemerintahan untuk mendapatkan masukan-masukan bagaimana konsep ekonomi biru ini bisa lebih ditingkatkan lagi, khususnya di daerah Papua dalam rangka kesejahteraan. Dan hari ini kami sudah banyak mendapatkan masukan-masukan
yang tentunya nanti para peserta akan belajar dan menganalisis, mengolah data yang ada, dihadapkan dengan tujuan nasional. Tentunya para peserta nanti akan membuat kajian dan hasilnya akan kita laporkan kepada pimpinan Lemhanas, di mana salah satu fungsi Lemhanas adalah membuat kajian yang disampaikan kepada pemerintah guna mengambil kebijakan-kebijakan demi meningkatkan ketahanan nasional. Saya kira itu. Ya, prinsipnya konsep ekonomi biru yang ada di daerah Papua, khususnya di daerah Jayapura ini, bahwasanya potensi sumber kekayaan alam yang ada di daerah kita ini cukup besar. Tapi perlu adanya dukungan baik dari akademisi, stakeholder terkait, atau dari pemerintah pusat, bagaimana lebih meningkatkan lagi baik sumber daya manusianya, dukungan anggaran yang dalam rangka mendukung fasilitas investor, ya, kemudian juga peralatan untuk bisa terutama bisa mengelola perikanan, dan ikan itu bisa dikelola langsung di Jayapura dan apabila memungkinkan bisa langsung diekspor ke luar negeri. Nah, itu semua upaya-upaya itu tentunya memerlukan kajian-kajian dari stakeholder terkait. Lemhanas akan memfasilitasi itu semua dan menyampaikan kepada pemerintah pusat. Tadi bahwa soal ada paradigma masyarakat yang sebenarnya sering tidak dipahami oleh kita katakanlah yang dari luar datang ke sini, padahal itu punya keterkaitan dan prinsip di dalam local wisdom, ya. Yang ada yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kegiatan Blue Ekonomi untuk khusus perikanan provinsi Papua antara lain kegiatan-kegiatan yang bertanggung dalam hal penyelamatan dan konservasi wilayah perairan, di mana untuk kegiatan di Papua adalah kegiatan konservasi seperti yang ada antara lain yang sekarang sudah keluar surat SK penetapannya ditetapkan oleh Gubernur adalah Taman Perairan Kolekong. Itu merupakan konservasi. Kemudian untuk kegiatan konservasi ada beberapa kegiatan lainnya seperti kebersihan pantai. Kegiatan-kegiatan yang digalang atau dilaksanakan beberapa organisasi LSM, pemerhati lingkungan dalam hal kebersihan pantai itu menjadi kegiatan yang sangat mendukung dalam kegiatan ekonomi. Kemudian kegiatan lainnya adalah transparansi terumbu karang. Ini juga merupakan kegiatan yang aktif menyelamatkan daerah-daerah yang merupakan daerah asup bagi pemijahan beberapa biota laut yang ada. Kemudian kegiatan lain adalah rehabilitasi mangrove. Rehabilitasi mangrove ini juga merupakan kegiatan yang penyumbang karbon untuk kegiatan ekosistem, untuk kegiatan blue ekonomi. Nah, untuk kegiatan di bidang lainnya tentunya harus dibenahi juga sistem pengawasan agar kegiatan-kegiatan dan aktivitas masyarakat pelaku juga bisa dikontrol, dan tentunya juga pelaku-pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tentunya kita bina dan kita legalkan perizinan-perizinannya. Untuk kegiatan di bidang pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, Kelautan Perikanan melaksanakan kegiatan dalam rangka program nasional dalam perikanan terukur. Perikanan terukur ini bagaimana laut bisa dimanfaatkan, tetapi dimanfaatkan dengan menjaga tetap kelestarian. Nah, itu perikanan terukur. Nah, kegiatan perikanan terukur ada juga kegiatan-kegiatan dengan membangun kampung nelayan dan kampung nelayan maju dan kampung budidaya perikanan. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Provinsi dalam rangka kegiatan pertemuan atau menyambut para peserta studi lapang
Studi Lapang Lemhanas ke-6.